Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wisangga. Saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen, yaitu manajemen konflik. Yang pertama itu definisinya. Manajemen adalah suatu sikap atau proses untuk mengatur atau menguasai kerja dalam suatu organisasi, karena manajemen merupakan proses penting yang menggerakkan organisasi. Tanpa adanya manajemen yang efektif, tidak ada usaha yang berhasil cukup lama. Konflik merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih yang bertentangan dalam berpendapat dan tujuannya. Menurut para ahli, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih, yaitu yang saling bergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola pikir dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik. Yang pertama yaitu konflik di dalam diri individu. Terjadi apabila seorang individu tidak pasti tentang pekerjaan yang diharapkan, yaitu akan dilakukan olehnya apabila bertuntutan dari pekerjaan yang ada. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kepribadian. Seringkali konflik-konflik muncul karena tekanan-tekanan yang berkaitan dengan peranan dari cara orang mempersonifikasi konflik antar kelompok-kelompok. Yang selanjutnya, konflik antar individu dengan kelompok. Dianggap hal konflik antar individu dan kelompok seringkali berhubungan dengan cara para individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai sesuatu yang baik. Yang selanjutnya adalah konflik antar kelompok dengan organisasi yang sama, yaitu organisasi dengan kelompok yang saling bertentangan. Yang terakhir, kelima, ada konflik antar organisasi dalam bidang ekonomi, menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga yang lebih rendah, dan penggunaan sumber yang lebih efisien. Berikut ada beberapa pandangan mengenai konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia, yaitu pandangan yang ini berargumen pada konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena itu keberadaan konflik harus diterima dan dirasionalisasikan di kehidupan sehari-hari, sehingga bermanfaat bagi peningkatan kerja organisasi tersebut. Yang ketiga ada pandangan interaksionis. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak inspiratif. Oleh karena itu, menurut aliran pemikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga kelompok tetap bersemangat, kritis diri, dan kreatif. Ada beberapa sumber konflik. Yang pertama adalah salah pengertian atau salah paham. Ya, sering terjadi karena gagalnya komunikasi. Yang kedua, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dipegang. Yang ketiga ada rebutan dan persaingan karena perbedaan nilai dalam hal yang terbatas seperti fasilitas kerja dan jabatan. Yang keempat adalah masalah wewenang dan tanggung jawab. Kelima, penafsiran yang berbeda atas suatu hal perkara. Yang selanjutnya, kurangnya kerjasama, tidak mentaati tata tertib dan peraturan kerja yang ada. Yang selanjutnya ada usaha untuk menguasai dan merugikan.
Selanjutnya pelecehan pribadi dan kedudukan. Yang ke-10, perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja, sehingga orang menjadi tidak jelas tentang apa yang diharapkan darinya. Indikator manajemen konflik. Yang pertama, adanya keterbatasan sumber. Pimpinan mengalokasikan sumber daya menurut prioritas dan kebutuhan pada tiap unit kerja bagian. Pembagian yang tidak merata dapat menimbulkan perasaan iri hati antar departemen atau bagian. Apabila manajer tidak menjelaskan kebijakan yang dilakukan, maka perselisihan antar departemen dapat terjadi karena persaingan yang terjadi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ada struktur organisasi. Masalah yang muncul dalam struktur organisasi berkenaan dengan persaingan, pengaruh, dan kekuasaan terbagian atau unit kerja. Yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Contoh, gaya berbicara yang berbeda suatu kelompok masyarakat tertentu seringkali menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, yang selanjutnya, perbedaan individu terbelakangi oleh pendidikan, budaya, lingkungan sosial, etnik, atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada pendekatan konflik. Para ahli mengemukakan pendekatan yang umum dilakukan terhadap manajemen konflik. Yang pertama, bisa menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku, mendorong perlakuan yang jujur terhadap bawahan. Yang kedua, mengubah arus kerja. Yang ketiga, mengubah sistem ganjaran. Yang selanjutnya, membentuk unit khusus yang berperan sebagai mediator. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mempunyai orientasi tujuan yang berbeda. Yang selanjutnya, melatih pejabat-pejabat kunci untuk mendalami teknik-teknik manajemen konflik. Jenis-jenis konflik ada beberapa jenis. Yang pertama, konflik dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Yang konflik vertikal, konflik horizontal, konflik garis staf, dan konflik peranan. Jenis-jenis konflik. Yang kedua, konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Konflik dalam individu, konflik antar individu, konflik antar individu dan kelompok yang pertama tadi sudah dibacakan. Konflik dilihat dari fungsi. Robbins membagi konflik menjadi dua macam, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Metode yang paling banyak dalam menyelesaikan konflik adalah metode dominasi, berusaha menekan konflik dan bukan menyelesaikannya. Kompromis, penyelesaian konflik dengan jalan menghimbau pihak yang terlibat konflik untuk mengorbankan tujuan masing-masing kelompok guna mencapai sasaran yang lebih penting. Yang ketiga, ada pemecahan problem integratif, dapat mengalihkan konflik antar kelompok menjadi sebuah situasi pemecahan masalah bersama. Kesalahan umum dalam manajemen konflik. Selain mengetahui metode-metode yang dapat digunakan, kamu juga harus menghindari beberapa kesalahan umum dalam strategi menangani manajemen konflik. Yang pertama, tidak menggunakan kemampuan active listening atau tidak mendengar. Yang kedua, tidak menyadari masalah dari semua sisi. Yang ketiga, tidak mengenali perbedaan gaya komunikasi sehingga terdapat beberapa kesalahpahaman. Memilih lokasi yang tidak kondusif. Kita harus memilih lokasi yang sesuai dengan diri kita. Ingin cepat-cepat menyelesaikan konflik tidak harus terlalu cepat diselesaikan dan saling mengintimidasi. Strategi manajemen konflik di tempat kerja, yaitu berkolaborasi. Metode ini digunakan dalam strategi manajemen konflik untuk
menemukan solusi yang tepat sehingga dapat memuaskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang kedua, bisa menghindar. Metode ini dilakukan dengan menunda pembahasan. Biasanya dilakukan karena dianggap masalah tersebut bukanlah masalah yang besar dan dapat diselesaikan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, bersaing. Metode ini dilakukan dengan mengambil sikap tegas untuk menolak perspektif pihak lain, yaitu menahan perspektif dari pihak sendiri. Metode ini dilakukan bila kamu dihadapkan pada situasi mana kamu perlu membela hak dan keadilan. Metode ini juga ingin menyelesaikan konflik yang tidak berkesudahan. Yang keempat, ada akomodatif. Ini dilakukan dengan meninggalkan kebutuhan dan keinginan kamu dan lebih memprioritaskan perhatian dan keinginan pihak lainnya. Yang kelima, kompromi. Metode ini bertujuan untuk mencari solusi yang setidaknya dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Tahapan manajemen konflik. Yang pertama adalah pencegahan konflik. Yang kedua, bisa menyelesaikan konflik. Ketiga, pengolahan konflik, transformasi konflik, dan resolusi konflik. Tujuan manajemen konflik adalah 1. Mencegah gangguan kepada anggota organisasi, memahami orang lain, meningkatkan kreativitas, meningkatkan keputusan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. 7. Menimbulkan iklim organisasi konflik yang baik dan seperti moral rendah dan saling curiga, meningkatkan terjadinya pemogokan, mengarahkan pada sabotase bagi pihak yang kalah dalam konflik, mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi, meningkatkan biaya pengadilan, pencegahan konflik. Konflik dapat dicegah dengan cara disiplin, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, komunikasi, dan mendengarkan secara aktif. Strategi mengatasi konflik ada 6, yakni yang pertama, menciptakan kontak dan membina hubungan, menemukan rasa percaya dan penerimaan, menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri, mencari beberapa alternatif. Yang kelima, memilih alternatif, dan yang keenam, merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Strategi mengatasi konflik antar pribadi, yaitu dengan strategi kalah-kalah pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah, tidak ada sama-sama ingin menang. Yang kedua, ada arbitrasi, pihak ketiga bertindak sebagai hakim dan penengah. Yang terakhir, ada mediasi, mediator tidak mempunyai wewenang secara langsung pada pihak yang bertikai, dan rekomendasi yang diberikan untuk mengikat. Ada strategi menang kalah, salah satu pihak berkonflik dapat kekalahan, tetapi yang lain memperoleh kemenangan. Strategi menang-menang, yaitu menciptakan pemecahan masalah secara terpadu, konsultasi proses antar pihak. Strategi mengatasi konflik organisasi. Yang pertama adalah pendekatan birokratis, pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik lateral, dan pendekatan sistem. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.